told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Banyak pendapat yang berseliweran dan sering terdengar tak kala kita mau memulai usaha. But I've known you too long, it hurts to watch your blue Baik itu usaha jasa, as you fade away. bahkan usaha peternakan yang kita tekuni saat ini. As you fade away. Pendapat itu bisa bersifat positif yang sifatnya memacu kita untuk lebih bersemangat dalam berusaha. Bahkan tak sedikit pula yang bersifat negatif yang merongrong kepercayaan diri dan terkadang mampu menguburkan impian kita dalam mencapai goal dalam usaha kita. Sebenarnya, apapun usaha yang akan atau sudah kita lakoni adalah langkah yang patut mendapatkan penghargaan dari dalam diri kita masing-masing. Dalam hal ini, bersyukur adalah penguat keteguhan hati untuk kita tetap bergerak. Betapapun kondisinya, apakah sudah sukses ataupun masih tahap butuh asupan subsidi dari sana sini, rasa bersyukur dan keteguhan hati adalah modal untuk tetap bergerak. Sebuah restoran di Jepang menyajikan daging salmon segar yang sama namun dengan harga yang berbeda. Perbedaannya adalah salmon yang sudah mati yang diolah di restoran itu harganya lebih murah dibandingkan dengan salmon hidup yang disembelih langsung di depan pelanggan, yang katanya daging olahannya terasa jauh lebih nikmat. Entah siapa yang sengaja mengawalinya, saya pun tak tahu. Akhirnya nelayan pun berlomba-lomba untuk bisa menangkap dan menjual salmon dalam keadaan hidup. Dan hal yang mereka lakukan inilah yang membuat saya akhirnya tersadar. Salmon hasil tangkapan ditampung dalam bak penampungan perahu yang sengaja di dalamnya diberi seekor anak ikan hiu yang masih kecil. Sehingga salmon di dalamnya akan terus bergerak berputar-putar menghindari ikan itu untuk bertahan hidup. Ternyata itu kunci untuk mempertahankan agar salmon tetap hidup sampai dijual di restoran dengan harga yang tinggi. Jadi, sahabat maestro semua, mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi kita untuk tetap bergerak, menekuni apapun usaha yang kita jalankan saat ini, apapun kondisinya. Oke lah, kita semua tahu betapa harga pakan yang terlanjur naik dan tak pernah turun lagi, sehingga memaksa kita peternak pinggiran untuk terkadang terseok-seok mempertahankan kelanjutan usaha peternakan ini. Ditambah isu Bapak Ferdi Sambo dan pemberantasan judi yang sempat membuat penjualan ayam laga merosot karena permintaannya juga terus merosot. Tapi bagaimanapun kita harus tetap percaya bahwa life always find the way. Dan saya yakin kita mampu melewati itu semua. Ya, mungkin ada benarnya. Sebuah ungkapan teman senasib dilarang ngopi bareng. Sebuah istilah yang tepat karena beberapa alasan mendasar berikut.
Karena apa yang dikeluhkan sama, kondisinya sama-sama belum berhasil, jadi bukannya meringankan malah menambah beban. Wong sama-sama terjebak di masalah yang sama, bagaimana bisa saling membantu? Yang berikutnya adalah apa yang dikeluhkan sama, kondisinya sama-sama belum berhasil, bukannya meringankan malah menambah beban. Yang kedua adalah membuat kita tidak bersyukur. Dia saja yang sedang dalam masalah yang sama, kita jadi seolah menemukan pembenaran bahwa hidup itu memang sulit. Jadi semakin lanjut jauh mengeluhnya. Beda kalau ngopi dengan teman yang nasibnya tidak seberuntung kita atau masih di bawah kita. Kita akan cenderung berpikir ternyata masalah segini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah teman-teman yang ini. Jadi kemungkinan kita jadi bisa lebih bersyukur. Sedangkan ngopi bareng teman-teman yang sama-sama sukses ya, atau yang sudah sukses tetap tidak ada peningkatan, karena yang namanya sukses tidak ada ujungnya, terus berproses untuk meningkat dan meningkat. Kalau sama-sama belum menemukan jalur ketingkatan sukses berikutnya, bagaimana kita bisa belajar dari dia? Sebenarnya kalimat motivasi ini tidaklah salah, namun passion dan kerja keras tidaklah cukup saat dipraktekkan di dunia nyata. Memiliki keteguhan hati tentu sangat penting dalam hidup kita. Mengingat hidup ini tak pernah lepas dari proses pengambilan keputusan. Bahkan memiliki hati yang teguh juga bisa membantu kita untuk meraih tujuan dalam hidup. Tidak masalah memiliki banyak tujuan dalam hidup, namun yang menjadi masalah kalau kita ingin mewujudkan semua tujuan tersebut secepat mungkin. Alih-alih tercapai, kita mungkin akan terdistraksi atau menjadi tidak fokus sehingga membuat semuanya berantakan. Akibatnya kita malah kehilangan tekad untuk melanjutkan perjuangan. Oleh karena itu, sebaiknya selesaikan semua rencana satu persatu dan tetap fokus bergerak. Oke sahabat maestro, liputan kali ini bukanlah berfokus pada ayam. Namun banyaknya liputan tentang ayam dan apa yang harus dilakukan untuk ayam, tip-tip agar ayam menjadi sehat dan segala macam di luaran membuat saya lebih memfokuskan ke manusianya yang merawatnya. Bagaimanapun baiknya bibitan, indukan, dan pejantan, ayam yang kita pelihara akan sulit berkembang ataupun lambat berkembang jikalau manusianya atau peternaknya masih memiliki pemikiran sempit tentang usaha dan segala lika-liku yang harus dihadapinya. Demikian liputan kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat maestro semua. Sampai jumpa di liputan yang akan datang. Ingat, tetap bergerak dan tetap semangat, dan salam satu hobi.